Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Mira Aulia dengan NIM 2111221017. Baik, di sini Mira akan menjelaskan tentang glikolisis, pengertian dari glikolisis, dan apa saja sih tahapan dari glikolisis itu. Baik, mari sama-sama kita bahas. Baik, sebelum kita mengetahui tahapan dari glikolisis, alangkah baiknya kita mengenal apa itu glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan, serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi. Proses ini terdiri dari tahapan yang memerlukan energi, lalu dilanjutkan dengan tahapan yang mengeluarkan atau merilis energi tersebut. Nah, tempat terjadinya glikolisis sudah pasti terjadi di dalam sel. Akan tetapi, letaknya terjadi di sitoplasma karena glikolisis terjadi di sitoplasma. Maka ketika tahapan tersebut itu terjadi di mitokondria. Dalam setiap proses glikolisis ini pasti tetap melibatkan yang namanya enzim. Nah, enzim apa saja sih yang berperan dalam proses glikolisis? Yuk, mari sama-sama kita ulas. Pada tahapan glikolisis, melibatkan dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu fase investasi energi dan tahapan yang kedua fase pembayaran energi. Nah, proses apa saja sih yang terdapat pada fase investasi energi? Yuk, mari sama-sama kita bahas. Nah, proses yang pertama di sini yaitu diketahui bahwa bahan dasar dari glikolisis adalah glukosa. Glukosa ini beratom karbon 6. Glukosa merupakan monomer dari karbohidrat yang paling sederhana atau monosakarida. Glukosa akan mengikat satu fosfat dari ATP, kemudian fosfat tersebut diambil oleh glukosa sehingga membentuk senyawa ADP. Karena glukosa mengambil satu fosfat dari ADP, sehingga glukosa mengalami perubahan nama menjadi glukosa 6-fosfat. Perubahan ini melibatkan yang namanya enzim yaitu enzim heksokinase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat. Glukosa memiliki 6 atom karbon. Dikatakan sebagai glukosa 6-fosfat karena posisi fosfat berikatan tepat di atom karbon 6. Glukosa 6-fosfat akan mengalami yang namanya isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Perubahan nama tersebut dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat ini dibantu oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Untuk selanjutnya, pada fruktosa 1,6 bifosfat ini terjadi pemecahan menjadi dua senyawa, yaitu fosfogliseraldehida. Proses tersebut melibatkan enzim aldolase. Fosfogliseraldehida akan membentuk yang namanya 1,3 bifosfogliserat. Pada perubahan ini, maka fosfogliseraldehida akan menghasilkan namanya yaitu NADH. NADH ini belum bisa digunakan oleh tubuh, akan tetapi harus dibentuk ke bentuk energi ATP. NADH ini berasal dari NADH+, perubahan dari fosfogliseraldehida menjadi 1,3 bisfosfloserat. Ini dibantu oleh enzim triosafosfat dehidrogenase. Nah, selanjutnya kita masuk pada fase yang kedua, yaitu fase pembayaran energi. Untuk 1,3 bisfosfogliserat di mana akan membentuk senyawa 3 fosfogliserat, maka kehilangan satu fosfat. Satu fosfat tergabung dengan ADP sehingga berubah menjadi ATP. Proses tersebut dibantu oleh enzim fosfogliserat kinase. Nah,
3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Kemudian, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim enolase. Nah, selanjutnya fosfoenol pirufat akan menghasilkan yang namanya asam pirufat. Ini tidak memiliki fosfat lagi karena fosfat tersebut bergabung dengan ADP sehingga menjadi ATP. Di sini melibatkan enzim pirufat kinase sehingga yang dihasilkan menjadi asam pirufat. Nah, asam pirufat merupakan hasil akhir dari glikolisis. Maka hasil secara keseluruhan adalah 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Baik, hanya itu yang dapat Mira sampaikan tentang proses glikolisis. Salah dan kurangnya Mira mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.